Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Wasallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang Allah taala berikan, salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Hadirin ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tuntas membahas tentang bersuci dari hadas ya. Entah itu hadas kecil, bersucinya dengan wudu, atau hadas besar, bersucinya dengan mandi. Dan ketika tidak ada air, maka bisa digantikan dengan tayamum. Dan media tayamum bukan air, tapi tanah. Sekarang kita beranjak kepada bersuci yang kedua. Bersuci dari najis. Najis ya. Najis atau dalam bahasa fikihnya najasah. Sesuatu yang kena najasah disebut najis. Najasah sesuatu yang dianggap menjijikan, yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Najasah ada dua macam. Yang pertama najasah ainiyah, secara zatnya atau secara hakikatnya, yang mana tidak bisa disucikan karena memang zatnya sudah najis, seperti kotoran keledai. Najis mau dicuci sebersih-bersihnya tetap najis karena zatnya sudah najis. Darah najis, air kencing mau di RO-kan ya tetap najis. Di RO-kan tetap najis ya karena sudah zatnya najis. Kemudian yang kedua najasah hukmiyah, secara hukum dia dianggap najis. Dan ini berkaitan dengan anggota badan seseorang yang terkena najis, yang menjadi sebab tidak sahnya salat seseorang. Dan mencakup najis seperti air kencing seseorang ketika mengenai anggota tubuhnya, maka harus dibersihkan. Dan juga biasanya kalau air kencing sama buang air besar, selain yang keluar itu najis, perbuatannya juga hadas. Jadi ada dua macam yang harus disucikan ketika seseorang buang air kecil atau buang air besar. Najis yang keluar dibersihkan. Kemudian perbuatan dia buang air besar, buang air kecil juga disucikan. Air kencingnya najis, disucikan dengan cara istinja atau istijmar. Adapun perbuatannya menjadikan hadas, harus disucikan juga, yaitu dengan berwudu. Kemudian ada asalnya najis itu dihilangkan dengan air, dengan cara disuci atau diperciki. Ada najis yang caranya diperciki,
ada najis yang caranya harus dibasuh. Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia menurunkan untuk kalian dari langit air supaya mensucikan kalian dengan air tersebut, baik bersuci dari najis dengan menghilangkan najis dengan air tersebut, atau bersuci dari hadas dengan digunakan untuk berwudu dan juga untuk mandi. Dan najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama najis atau najasah mughalladhah, yang berat, yaitu najisnya anjing dan yang lahir dari anjing. Segala macam anjing atau keturunan anjing, maka najisnya adalah najis mughalladhah. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah. Mukhaffafah artinya najis yang ringan, yaitu najisnya air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Maka najisnya kategorinya mukhaffafah. Nggak tahu contoh yang lain, dari dulu saya baca kitab apa yang lain nggak tahu, cuman ini saja kayaknya. Najis air kencing bayi yang belum minum, belum diberi nutrisi apapun kecuali air susu ibunya. Dan juga di tahnik mungkin ya. Di tahnik masih belum dianggap makanan. Kemudian yang pertengahan namanya najasah atau najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang selain keduanya, yang bukan mughalladhah, bukan najisnya anjing, dan bukan mukhaffafah, bukan najisnya air kencing anak laki-laki yang lahir yang belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibunya. Dan najis mutawassithah ini seperti air kencing, kemudian feses ya, kotoran dan juga mayyitah, bangkai selain bangkainya manusia. Karena bangkainya manusia itu suci. Bangkainya manusia suci. Bangkai ayam najis. Walaupun kotorannya tidak najis, tapi bangkainya najis. Dan sesuatu yang najis tidak boleh dikonsumsi. Kemudian beranjak kepada sesuatu yang dianggap najis secara syariat. Diketahui dari dalil-dalil yang menunjukkan akan najisnya sesuatu tersebut. Yang pertama, air kencing manusia dan juga kotorannya, maksudnya fesesnya gitu ya, dan juga muntahnya. Jadi ada 3 sesuatu yang keluar dari manusia yang najis. Jalan depan, pipis, jalan belakang, feses, dan juga jalan atas dari mulut itu muntah. Kalau sudah keluar dari mulut, berarti dia sudah najis. Kalau cuma orang kekenyangan itu, kadang ada yang keluar sedikit, itu belum najis. Itu belum najis karena belum keluar dari mulut. Dikecualikan najisnya anak kecil yang belum makan sesuatu, maka dia bukan najis mutawassithah. Dia masuknya najis mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup diperciki air, tidak usah disiram, tidak usah digosok-gosok, cukup diperciki saja. Berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, annaha atat bibnin laha saghir. Ummu Qais datang membawa anak laki-lakinya yang kecil, lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan makanan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi, maka Nabi mendudukkan anak laki-laki yang masih bayi tersebut di pangkuannya. Fabala ala saubih, maka anak kecil tersebut
kencing pada pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar seseorang kalau lihat anak kecil ingin memangkunya atau ingin menggendongnya. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan demikian. Dan dipipisilah baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fada'a bima'in. Nabi meminta diambilkan air. Fanadhahahu walam yaghsilhu. Maka Nabi memerciki bekas air kencing anak kecil tadi dan tidak mencucinya. Adapun ketika anak bayinya sudah makan makanan selain air susu ibunya, demikian pula bayi perempuan, maka dia masuknya ke najis mutawassithah, disucikannya, dibasuh seperti halnya air kencing dewasa. Jikalau bayinya perempuan maka bukan mukhaffafah, bukan najis yang ringan, tapi najis yang pertengahan. Demikian juga air kencing orang dewasa. Yang kedua, darah yang mengalir dari binatang yang dimakan. Adapun darah yang tersisa pada daging atau pada urat, maka dia suci. Ini yang paling disukai sama orang-orang yang suka ati ya. Biasanya kan kalau daerah dada biasanya ya, dada kalau kita beli ayam dada biasanya kan ada di rusuknya itu ada sisa-sisa darah itu ya, membeku tuh. Maka itu suci dan boleh dimakan. Tapi kalau darahnya sengaja dikeluarkan kemudian dibekukan, maka darah tersebut najis. Haram untuk dimakan. Namanya apa? Saren ya. Saren itu najis dan juga haram. Tidak boleh dimakan. Karena termasuk darah yang mengalir, bukan darah yang ada di daging atau ada di tulang atau ada di urat suatu binatang yang sudah disembelih. Allah Ta'ala berfirman, audaman masfuhan, atau darah yang dialirkan. Maka darah tersebut najis. Dan yang najis haram, tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, air kencing dan kotoran setiap binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Seperti kotoran tikus atau air kencing tikus, maka dia najis. Adapun kucing ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan tidak najis baik air kencing atau kotorannya dengan alasan fa'innaha tawafat, karena mereka itu binatang-binatang yang mengelilingi kalian. Tentunya kalau dianggap najis akan memberatkan dengan alasan seperti itu. Ada yang memandang tetap najis karena dia tidak dimakan dagingnya, sehingga air kencingnya najis, kotorannya juga najis. Apakah memberatkan kalau air kencing kucing najis dan kotorannya najis? Nggak tahu ya, yang suka memelihara kucing biasanya kucing pinter ya. Kalau kencing biasanya cari tempat, tapi kalau kucing yang pinter. Kalau kucingnya yang nggak pinter ya kadang di kasur juga ini bau apa nih. Praying. Saya suka semprot di knalpot di pojokan ya. Allah alam bisawab. Memang ada khilaf berkaitan dengan kotoran kucing. Allah alam bisawab. Mungkin yang suka kucing nanti udah nggak apa-apa lah, susah soalnya itu. Suci saja, Allah alam. Kalau dalam kitab ini kotoran kucing dan pipisnya dianggap najis. Kalau kotoran kambing, sukroknya itu nggak najis itu. Pipisnya juga nggak najis. Walaupun baunya nggak enak, tetap nggak najis. Karena dia halal dimakan.
Kan air kencing onta pun tidak najis dan boleh diminum. Obat masuk angin katanya. Tidak tahu obat apa ini ya. Obat asma mungkin ya. Dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang najis, maitah atau bangkai. Sesuatu yang mati, entah itu dengan sendirinya, atau karena jatuh, atau karena kecelakaan, atau karena diseruduk temannya, yang matinya bukan karena disembeli dengan cara yang syar'i, maka dia masuk dalam maitah, bangkai. Illa ayyakuna maitatan. Allah Ta'ala berfirman, kecuali kalau dia berupa maitah, atau berupa bangkai, maka dia najis. Dikecualikan bangkai ikan, maka dia tidak najis dan boleh dimakan. Jadi kalau ikan nggak usah disembelih, ikan nggak usah disembelih. Bismillah, Allahu Akbar, nggak usah. Karena ikan itu ya cukup disisiki langsung dimatikan, dimasak. Bangkai ikan tidak najis dan halal dia. Dan juga belalang. Belalang dengan berbagai macam jenisnya. Belalang kayu, belalang padi, belalang mancung, belalang apa lagi? Belalang jati. Jangkrik masuk belalang tidak ya? Dia masuknya serangga. Allah alam, saya kurang tahu persisnya. Karena bahaya nih, kalau mengharamkan yang halal juga bahaya. Kalau hukum jangkrik, saya nggak tahu. Halal ataukah haram, kurang tahu. Tapi kalau kecoa, maksudnya serangga, dia haram. Kalajengking, haram. Lipan, kelabang, ya haram. Dia bukan masuk belalang. Belalang termasuk jenis serangga. Tapi belum tentu serangga masuk dalam jenis belalang. Belalang simbah, belalang sembah apa simbah ya? Sembah itu masuknya belalang. Tapi ya kalau membahayakan jangan dimakan karena biasanya belalang sembah itu ada ulet kawatnya di perutnya, biasanya ada ulet kawatnya. Itu termasuk penyakit belalang. Terus juga kecoa biasanya ada ulet kawatnya biasanya. Kalau masuk ke perut orang kan bahaya itu. Ulet kawat itu ekstrim dia binatangnya, bisa hidup di air, bisa di semuanya. Bahaya juga. Maka jangan dikonsumsi. Kalau sekiranya alergi ya jangan dimakan juga walaupun halal. Karena banyak yang alergi sama belalang. Gatal-gatal lah dan sebagainya. Walaupun pada hukum asalnya dia itu halal. Belalang sama ikan halal. Ikan dengan berbagai macam jenisnya. Baik ikan berkaki ataupun tidak berkaki. Ikan berkaki ya? Buaya. Memang buaya ada khilaf juga ya. Ada yang memandang buaya itu halal, ada yang memandang buaya itu haram. Udang. Udang. Thayyib, udang halal. Apa? Anjing laut halal. Kita aja ngasih nama anjing. Ada yang nyebut singa laut. Semua yang di laut halal. Nah, buaya laut juga halal. Tapi ada khilaf ya. Buaya darat haram ya. Thayyib, dizalimi juga nggak boleh apalagi dimakan. Tapi nggak ada buaya di sini ya. Kita lanjut. Di bangkai itu haram dikecualikan bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan bangkai yang tidak ada darahnya. Ada toh. Apa yang bangkai nggak ada darahnya? Udah kering. Di sini sebutkan mala nafsa lahu sa'ilah. Yang tidak ada sesuatu yang mengalirnya. Apa ya misalnya ya? Apa? Laron. Laron itu masuknya rayap. Masuknya serangga. Asalnya dihindari walaupun enak ya. Laron katanya. Ulat bukan masuk belalang bukan. Masuk yang haram karena dia termasuk
Nyebutnya menjijikan apa bahasa syariatnya? Menjijikan. Walaupun enak ya ulet jati itu katanya enak ya. Minal qadzarah ya, termasuk sesuatu yang menjijikan. Tidak berdarah maksudnya. Emang enggak ya ketika sudah bangkai tidak najis. Misalnya apa ya? Tahu girang enggak? Girang. Girang itu serangga yang ada di pohon kelapa itu atau yang kecil-kecil misalnya di beras itu apa namanya? Saya nyebutnya girang. Kalau kelapa habis ditebang, biasanya ada girangnya di situ. Gede itu keras biasanya kulitnya. Pangkung ya? Pangkung. Ya, yang termasuk yang ada tanduknya juga itu kan tidak berdarah ya. Tidak berdarah, maka dia tidak najis. Dia tidak najis. Walaupun tidak boleh dimakan. Kemudian masuk juga apa di situ ya? Ya sesuatu yang berdarah, maka dia bangkainya suci. Kalau kepiting halal ya, enak itu. Halal thayyib, tapi jangan kepiting yang bau ya. Kepiting darat kan yang kuning-kuning itu kan bau, yuyu namanya. Kalau kepiting yang di air lah, enak itu. Yang di lumpur enak juga. Iya. Kepiting halal. Allah alam bisa. Karena dia masuk Allah alam masuknya jenis udang apa ya? Termasuk bertulang luar. Bertulang luar. Tayyib kita lanjutkan. Yang kelima, satu yang najis yang kelima adalah al-madhiyu atau kita sebutnya madhi. Madhi adalah air putih yang cair, tidak kental. Biasanya keluar sebelum atau keluar ketika seorang memikirkan sesuatu yang jorok-jorok ya. Yang ngeres-ngeres gitu ya. Enggak. Termasuk kadang kalau orang memang vitalitasnya tinggi ya suka keluar madhinya. Suka keluar madhinya. Seperti Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan kuntu rajulan madzaan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan aku adalah lelaki yang madza, artinya sering keluar madhinya. Madhi itu biasanya permulaan mani lah, sebelum mani keluar madhi dulu yang keluar. Dan kalau madhi keluar biasanya nggak harus ketika syahwat naik, tidak. Terkadang ketika tenang-tenang saja juga keluar. Terkadang dirasakan keluarnya, terkadang juga tidak dirasakan. Maka madhi ini hukumnya najis. Sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bertanya langsung ya, nyuruh seseorang untuk bertanya. Kemudian Nabi ngasih solusi, tawadda waghsil dzakaraka, berwuduklah dan cukup dibasuh dzakaraka, kemaluanmu. Artinya tidak artinya dia tidak suci karena disuruh untuk dicuci. Berarti dia najis. Itu air madhi yang keluar dari kemaluan laki-laki. Dan bukan termasuk hadas besar karena tidak disuruh mandi, hanya disuruh untuk berwudu saja. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan cukup dinadhah saja, cukup diperciki saja, tidak sampai dibasuh. Kemudian yang keenam ada al-wadyu. Al-wadyu itu air putih juga yang terkadang keluar setelah seseorang tuntas dari buang air kecilnya. Apa itu? Allah. Intinya airnya putih ya, tapi setelah pipis biasanya ada yang keluar itu. Apa namanya ya? Ya namanya wadiu. Bahasa Indonesia saya nggak tahu. Bahasa Indonesianya apa itu? Biasanya ini ya semacam
kurang tuntas kali ya. Akhirnya ada yang tersisa sedikit dan keluarnya belakangan. Jadi ya biasanya ada masalah di situ. Ada sudah apa namanya, ada endapan-endapan di situ, akhirnya keluarnya belakangan. Padahal dikiranya sudah tuntas, tapi kok keluar lagi. Ini juga termasuk sesuatu yang najis. Dibersihkan dengan air atau dicuci dengan air. Kemudian yang ketujuh, darah haid. Darah haid termasuk sesuatu yang najis. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Asma bintu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, ja'at imra'atun ilan nabi. Ada wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, ihdana yusibu thawbaha min damil haidi. Kaifa tasna'u? Salah seorang di antara kita, dan di antara para wanita, bajunya ditimpa darah haid atau sebagian darah haid. Apa yang ia perbuat? Maksudnya untuk menghilangkannya. Faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu. Tahuttuhu artinya mengeriknya dengan batu atau dengan stick atau dengan kayu. Kemudian sendok. Kemudian mengeriknya dengan kuku-kuku jarinya supaya hilang. Kemudian setelah itu disiram dengan air ya. Tsumma taqrusuhu bil ma, dikerik-kerik dengan kuku sambil disirami air. Ini dihilang. Tsumma tusalli fihi, kemudian dia boleh salat menggunakan baju tersebut karena sudah dianggap suci. Selesai sesuatu yang najis. Mungkin ada pertanyaan? Upil najis tidak? Enggak najis ya. Enggak najis. Baik, kita lanjut. Tata cara menghilangkan najis. Apabila yang pertama, najis tersebut berada di tanah atau di lantai, maka cukup disucikan dengan 1 kali basuhan. Dihilangkan zat yang najis tersebut, kemudian disiramkan air padanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiram air kencing Arab Baduy yang kencing di pojokan masjid dengan disiram 1 ember air. Ada namanya juga Arab Baduy ya. Kurang santun, kurang tata krama, di masjid kencing. Di masjid kencing. Masjid dikala itu pasir. Masjid Nabawi pasir. Maka dihilangkannya cukup disiram saja dengan seember air. Karena najisnya sudah dianggap hilang. Idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Apabila najisnya berada di selain tanah. Seperti di pakaian atau di wadah atau di lantai. Maka dihilangkannya dengan dibasuh dengan air. Bagaimana kalau yang terkena najis itu berupa wadah atau bejana, maksudnya wadah makanan atau wadah minuman, ketika dijilati anjing atau anjing minum dari bejana tersebut, maka disucikannya adalah dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dengan tanah, dicampur dengan tanah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Jika anjing menjilat atau minum dari wadah bejana kalian, salah seorang dari kalian, maka falyaghsilhu sab'an. Hendaknya yang punya bejana tadi mencucinya 7 kali, pertamanya dengan tanah. Allah alam, dalam buku ini disebutkan ini berlaku secara umum, baik itu wadah atau pakaian atau kain atau kasur
Kalau dijilati anjing, maka dicucinya 7 kali basuhan, salah satunya dengan bercampur tanah. Allah alam bisawab. Ada yang memandang secara zahirnya saja. Ini khusus pada wadah-wadah saja. Adapun selain wadah, maka tidak usah dicuci 7 kali. Cukup dicuci yang kena najis saja. Itu pun tidak sampai 7 kali. Tidak perlu 7 kali. Digigit atau dijilat, tidak usah dibasuh 7 kali. Ini kalau menurut pendapat yang mengkhususkan pada wadah saja. Dan ini lebih praktis, lebih ringan pendapatnya. Kalau diumumkan, diglobalkan, digeneralkan, repot nanti. Bagaimana kalau anjing pemburu? Dagingnya gimana? Masa dicuci 7 kali terus pakai air? Gimana kalau anjing penjaga? Boleh kita memelihara anjing pada 2 keadaan. Yang pertama sebagai penjaga, yang kedua sebagai pemburu. Masuk dalam pemburu anjing pelacak. Kalau selain itu buat di rumah, buat indah-indahan, buat lucu-lucuan, buat gemes-gemesan, maka kalau ditaruh di rumah setiap harinya pahalanya berkurang 2 qirat apa 1 ya? 2 qirat ya. 1 qirat itu gunung yang besar. Seperti gunung Tihamah. Ya rugi kita kalau naruh anjing di rumah. Kalau menaruh anjing kasih rumah sendiri di luar rumah. Biasanya daerah-daerah yang punya kebun, biasanya dekat dengan hutan, punya anjing biasanya. Ya suka ada kerak masuk atau babi masuk. Akhirnya dia pun memelihara anjing, maka boleh-boleh saja memelihara anjing selama bukan dijadikan binatang apa ya? Liar, dijadikan ternak. Pelihara namanya apa? Noctural apa ya? Saya nggak tahu binatang apa namanya. Kayak musang, namanya binatang apa? Yang liar jadi peliharaan. Namanya apa? Ada istilahnya sendiri, saya nggak tahu. Ngopen-ngopen. Binatang ngopen-ngopen. Allah alam bisawab. Jadi boleh melihara anjing sebatas pada anjing penjaga sama anjing pemburu. Nah itu penjaga kebun atau penjaga binatang ternak atau penjaga rumah. Ya, kalau sekiranya tidak perlu ya nggak usah. Allah alam bisawab. Kemudian najisnya babi. Babi najisnya tidak seperti najis anjing, tapi najisnya seperti najis binatang yang lainnya. Cukup dibasuh 1 kali saja ketika hilang zat najisnya tadi yang bersumber dari babi. Maka tidak usah dibasuh seperti najisnya anjing 7 kali basuhan. Bagaimana kalau najisnya berupa air kencing atau feses ya, kotoran atau darah yang semisalnya, maka cukup dibasuh dengan air disertai dengan digaruk-garuk atau diperas atau digosok-gosok sampai hilang najis tersebut dan tidak meninggalkan bekas. Kalau seandainya ada noda bekas darah yang sulit dihilangkan, maka ma'fuun anhu, ya dimaafkan. Karena terkadang darah itu meninggalkan bekas ya, meninggalkan bekas. Maka tidak mengapa. Adapun anak kecil tadi, anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cukup diperciki saja dengan air. Sebagaimana tadi kisahnya Nabi memangku seorang bayi yang belum makan apa-apa laki-laki, kencing di pangkuannya, maka Nabi cukup menyiram atau memerciki pakaiannya, kemudian sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Nabi SAW juga pernah bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil ghulam. Dicuci karena air kencing bayi perempuan dan diperciki karena air kencing bayi laki-laki. Adapun kulit binatang yang halal dimakan kalau disembelih, dia bangkai, misalnya bangkai kambing. Kulitnya kalau disamak, maka proses penyamakan itu dianggap pensucian terhadap kulit tersebut. Tapi walaupun sudah suci, nggak boleh dimakan. Suci, hilang najisnya, tapi tidak boleh dimakan.
Dibikin kikil dimakan tidak boleh. Tapi kalau dia disembelih dulu dibikin kikil ya boleh. Tapi kalau bangkai dikuliti dibikin kikil tidak boleh. Kalau dikeringkan, dibikin sepatu, dibikin apa lagi ya, dompet, kulit sapi kan sayang-sayang, bangkai sapi dibuang semua sayang-sayang, dikuliti kulitnya, kemudian disamak itu dikeringkan, dikasih bumbu bumbu samak itu ada garam, ada zat apalah gitu ya, atau disiram air keras ya. Air keras biasanya nggak membusuk dia, bisa dijadikan apa namanya sepatu atau dompet atau tas. Tapi kalau dia haram dimakan, maka tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Misalnya kulit ular, tidak bisa digunakan, nggak bisa disucikan karena zatnya sudah najis. Zatnya sudah najis, nggak bisa disucikan. Adapun yang halal dimakan maka bisa disucikan walaupun dia bangkai. Disucikannya dengan cara disamak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura." Kulit apapun, maksudnya yang halal dimakan kalau disembelih, ketika disamak maka dia menjadi suci. Darah haid dibersihkannya kalau masih basah ya dicuci, kalau sudah kering digaruk-garuk kemudian dicuci, kemudian bisa digunakan untuk sholat. Seorang muslim seharusnya memperhatikan kesucian pakaiannya, kesucian badannya, kesucian tempatnya, terutama ketika dia hendak sholat. Karena di antara syarat sahnya sholat terbebas dari najis dan hadas. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan berkaitan cara membersihkan najis? Tidak ada. Nanti kita berlanjut kepada pembahasan haid dan juga nifas. Haid secara bahasa artinya cairan. Secara syariat artinya damun tabi'atun wajibillatun yakhruju min qa'rir rahmi fi awqatin ma'lumatin halata sihhatil mar'ati min ghairi sababi wiladatin. Adalah damun tabi'ah wajibillah. Darah yang tabiat, jibillah ya sudah kodratnya kayak gitu, wanita haid yang keluar dari liang rahim atau dari rongga rahim atau dari namanya lapisan rahim. Misalnya kan tiap bulan terkelupas rahimnya. Kalau tidak ada sel telur yang dibuahi, maka akan terkelupas rahim seorang wanita. Di waktu-waktu yang sudah diketahui biasanya sudah bisa diprediksi kapan datang bulannya. Ketika dia dalam keadaan sehat, biasanya ya wajar datang haid tiap bulannya. Kalau misalnya sedang tidak sehat, ya perlu diperhatikan mungkin ini darah haid atau mungkin bisa jadi darah istihadah karena ada penyakit yang bentuknya keluar darah dari kemaluan tapi bukan darah haid. Namanya darah istihadah. Dan hukumnya beda antara darah haid dan darah istihadah. Min ghairi sababi wiladah, dan bukan keluarnya darah tersebut karena melahirkan. Karena kalau karena melahirkan namanya bukan darah haid tapi darah nifas. Entah melahirkannya itu karena keguguran atau melahirkannya karena nggak tahu kalau di sesar nifas nggak ya? Nifas juga ya? Saya nggak pengalaman nih. Mungkin istri-istri itu ada yang nggak pernah sesar. Saya kira mau cerita sesar. Enggak. Kalau sesar ya sepertinya nifas juga ya, kan dikletek tuh. Nifas juga ya. Maka itu masuknya darah nifas. Termasuk juga keguguran itu masuknya darah nifas. Kemudian adapun nifas, darah yang keluar dari rahim seorang wanita dikarenakan wiladah, dikarenakan melahirkan. Kita bahas masalah demi masalah. Yang pertama berkaitan dengan awal mula haid dan berakhirnya haid. Tidak ada haid
sebelum perempuan menginjak usia 9 tahun. Jadi kalau 7 tahun kok keluar darahnya, bisa dipastikan itu bukan darah haid. Bisa dipastikan itu bukan darah haid. Tapi kalau sudah 9 tahun kok keluar darah dari kemaluan perempuan, ada kemungkinan itu adalah darah haid. Dasarnya apa? Dasarnya dari pengalaman. Dari pengalaman belum pernah didapati wanita sebelum 9 tahun haid. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun." Apabila seorang jariyah, anak perempuan, menginjak usia 9 tahun, maka dia menjadi imra'ah. Imra'ah artinya wanita dewasa. Kalau jariyah masih anak-anak, kalau imra'ah sudah dewasa. Jadi namanya beda. Wala haidha ba'da 50 sanah. Fil ghalib ala sahih. Kemudian disebutkan di sini tidak ada haid di atas 50 tahun. Keumumannya seringkali kalau perempuan sudah 50 tahun sudah menopause biasanya. Walaupun ya terkadang ada yang masih subur. Terkadang ada yang masih subur. Sehingga di sini dikatakan fil ghalib, kebanyakan wanita itu sudah tidak haid lagi kalau menginjak usia 50 tahun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, "Idza balagatil mar'atu 50 sanah kharajat min haddil haid." Apabila wanita sudah menginjak 50 tahun, dia sudah keluar dari batasan haid. Artinya jarang terjadi haid pada wanita yang sudah masuk 50 tahun. Kemudian masalah yang kedua. Waktu minimal seseorang perempuan terkena haid dan maksimalnya. Paling tidak, setidaknya di sini tidak disebutkan ya. Disebutkan la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Wa innama yurja'u fi ilal 'adati wal 'urf. Tidak ada batasan minimalnya, tidak pula maksimalnya. Dikembalikan kepada kebiasaan wanita tadi. Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga di pembahasan selanjutnya disebutkan keumumannya, ghalibul haid, kebanyakan haidnya seseorang. Kebanyakan 6 sampai 7 hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah bintu Jahshin yang dia terkena penyakit istihadah, bingung dia. Ini sholatnya kapan, enggak sholatnya kapan, karena keluar darah terus. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyam. Engkau dianggap haid dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala 6 hari atau 7 atau 7 hari. Tamaghtasili. Kemudian kalau sudah rutinnya berlalu 7 hari 6 hari, maka mandilah anti engkau perempuan, wasalli arba'atan wa 'ishrina yauman. Kemudian salatlah selama 24 hari, karena sebulan anggaplah 30 hari, maka masa sucinya 6 hari, masa sucinya 24 hari, masa haidnya 7 atau 6 hari. Al salasa wa 'ishrina yauman, atau engkau salatnya 23 hari. Kama yahidun nisa wa yatuhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Sebagaimana wanita-wanita haid dan suci sesuai waktu haidnya mereka dan waktu sucinya mereka. Ini ketika terjadi kesamaran. Tidak jelas mana darah haidnya, mana darah istihadahnya. Darah penyakit ya istihadah. Tapi kalau jelas, karena terkadang wanita bisa membedakan. Ini darah haid, ini darah istihadah. Bisa dibedakan. Darah haid dari aromanya mungkin ya lebih menjijikan daripada darah istihadah. Dari warnanya mungkin darah haid
kehitam-hitaman, sementara darah istihadah segar, merah, dan sebagainya. Kalau bisa dibedakan, maka tidak diperlakukan seperti ini. Ya, dia bedakan ini darah haid, maka dia tidak boleh sholat. Ini darah istihadah, berarti dia sholat. Insya Allah di sini nggak banyak pertanyaan ya, nggak ada yang haid kan? Kita lanjut. Masalah yang keempat. Yang tidak boleh dilakukan atau diharamkan, yang diharamkan ketika haid dan juga nifas. Yang pertama, dilarang berhubungan badan pada kemaluan. Kalau pada dubur ya selamanya nggak boleh. Kalau pada kemaluan di waktu-waktu tertentu saja tidak boleh. Adapun selain kemaluan dan dubur, maka silahkan bebas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dan jauhilah wanita, artinya tidak berhubungan badan, bukan jauhi secara fisik. Dibuatkan gubuk sendiri di belakang rumah. Kamu lagi haid di situ aja, jangan ke rumah. Ini jahiliyah namanya. Ini jahiliyah ya. Dulu bahasa jahiliyah kayak gitu. Wanita haid itu ada ruangan sendiri, kayak kandang kambing tuh di bagian belakang gitu. Kamu di situ ya. Nanti kalau sudah suci baru boleh kumpul lagi. Ini masa jahiliyah kayak gitu. Dibuatkan kandang sendiri untuk wanita yang haid. Dia berhubungan badan dengan wanita yang sedang haid pada kemaluannya tidak diperbolehkan. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita, artinya janganlah berhubungan badan dengan wanita di waktu-waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan dekati mereka, artinya jangan berhubungan badan dengan mereka sampai mereka suci kembali. Tentunya kalau sudah mandi. Jadi jangan langsung, suruh mandi dulu. Suruh mandi dulu baru boleh. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat tersebut, isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan apapun terhadap istri kalian selama haid kecuali berhubungan badan. Nikah maksudnya jima. Berhubungan badan pada kemaluan. Yang kedua, diharamkan mencerai istri yang sedang haid atau sedang nifas. Walaupun kalau terjadi talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Talaknya sah. Tapi dia berdosa. Dia berdosa karena menceraikannya di waktu haid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihin. Ceraikanlah mereka di waktu iddah-iddah mereka, artinya ketika suci dari haidnya atau dari nifasnya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ibn Khattab ketika menceraikan, ketika anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika masa haid, Nabi memerintahkan Umar agar Umar memerintahkan anaknya, murhu fal yuraji'ha. Perintahkan anakmu agar merujuk istrinya, karena menceraikannya di waktu haid diharamkan, tidak diperbolehkan, walaupun sudah dianggap jatuh talak satu. Sudah dianggap jatuh talak satu. Jadi kalau cerai baru episode 1, tidak boleh pisah, harus tetap tinggal satu rumah dan wajib untuk dinafkahi, wajib untuk dinafkahi. Walaupun berat ya, seorang istri sudah dicerai kok masih di sini nggak tahan. Tapi kalau secara syariat harus tetap tinggal di rumah suaminya karena statusnya masih istrinya, si istrinya. Talak 1, talak 2 nggak boleh pisah rumah, harus masih satu rumah. Kalau sudah talak 3 baru tidak boleh satu rumah. Atau talak 1 selesai masa iddahnya, talak 2 selesai masa iddahnya harus misah. Kalau masih dalam masa iddah, tidak boleh misah. Kenapa? Karena barangkali nanti ya akan muncul ya memori-memori yang lalu. Lihat istrinya kok cantik ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bentuk rujuknya bisa dengan ucapan atau bisa dengan perbuatan. Ya. Kalau perbuatan nggak mau basa-basi, langsung saja ya sudah, itu berarti sudah dianggap rujuk. Otomatis dianggap rujuk. Atau dengan ucapan ya juga sudah masuk rujuk. Kemudian yang ketiga, wanita yang haid tidak boleh sholat. Kalau sholat berdosa. Kalau sholat berdosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah bintu Jaish, kepada Fatimah bintu Hubeish, "Idza aqbalatil haidatu fada'i sholata." Ketika haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat.
Berkaitan dengan meninggalkan salat ini, kalau dia belum masuk waktu salat, maka dia tidak usah mengqadha'nya. Jadi kalau haidnya sudah masuk waktu salat, belum salat, maka dia nanti wajib mengqadha'nya. Bisa difahami? Haidnya jam 5 pagi, belum salat subuh. Maka nanti ketika suci, mengqadha salat subuh tadi. Karena dia sudah punya tanggungan salat subuh. Haidnya sudah masuk waktu zuhur, tapi belum salat zuhur. Maka dia nanti mengqadha salat zuhurnya. Kalau jam 11 belum zuhur, haid, nggak usah mengqadha salat zuhurnya. Karena belum punya tanggungan salat zuhur. Ada juga yang memandang kalau haidnya di waktu zuhur, belum salat zuhur, dia nanti mengqadha zuhur dan asar. Dengan anggapan salat zuhur dan asar bisa dijamak. Salat zuhur dan asar bisa dijamak. Sehingga dia nanti mengqadhanya zuhur dan juga asar. Kalau di waktu maghrib berarti maghrib dan isya, karena 2 salat tadi atau 4 salat tadi bisa dijamak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh puasa. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Kalau salat tidak usah mengqadha. Nabi SAW mengatakan, "Alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Nabi SAW mengatakan, bukankah salah seorang dari kalian kalau haid tidak puasa dan tidak salat? Para wanita mengatakan iya. Ini latar belakangnya ketika Nabi mengatakan wanita itu kurang agama dan akalnya. Maka para wanita terheran-heran. Kurang agamanya maksudnya apa? Kurang akalnya maksudnya apa? Maka Nabi menjelaskan kurang agamanya itu maksudnya bukan tidak soleha, bukan. Tapi maksudnya ketika haid tidak puasa dan tidak sholat. Itu disebut sebagai kurang agamanya. Bukan agamanya nggak sempurna, bukan. Tapi kurang agamanya. Karena tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kenapa disebut wanita kurang akalnya? Karena demikian, laki-laki dilebihkan daripada wanita. Wanita biasanya kurang stabil. Apalagi ketika haid. Digambarkan hati wanita itu seperti kaca. Kalau sudah pecah nggak bisa dilas. Kalau hati laki-laki itu seperti baja, mau dipotong-potong nanti bisa dilas ya. Bisa disambung lagi, bisa digabungkan lagi. Kalau perempuan, hatinya sudah hancur ya, sulit untuk balik lagi. Kalau laki-laki kayak perempuan, ya kayak gitu. Kalau udah dongkol sekali ya udah nggak mau lagi dia. Taib. Kita lanjutkan, yang nggak boleh lagi adalah tawaf. Sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika dia sedang umrah bersama Aisyah, Aisyah kena haid. Nah, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, "Afa alayya ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri?" Afa alayya ma yaf'alul hajj? Apa ya ini? Oh, afwan, if'ali. Ini saya kayak ada hamzah di atasnya. Oh, enggak ada toh. Berarti if'ali, bentuk kata kerja ya. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, if'ali, lakukanlah, ma yaf'alul hajj, apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri, hanya saja kau tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah sampai kapan? Sampai engkau suci. Jadi nggak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Masuk juga sa'i ya. Sa'i juga berdekatan dengan Ka'bah. Yang keenam, tidak boleh membaca Al-Quran. Ini pendapat kebanyakan ahli ilmu atau para ulama dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in dan yang setelah mereka. Yang maksud membaca Al-Quran baik itu membaca dari mushaf ataupun hafalan ya. Jadi menghafal atau membaca tanpa dari mushaf ini juga masuk membaca. Walaupun di sana ada yang mengecualikan. Apabila dibutuhkan untuk membaca Al-Quran, seperti wanita yang hafizah atau yang sudah punya hafalan, khawatir hafalannya hilang.
kalau nggak di murojaah selama haid, selama nifas, 40 hari nggak murojaah ya gimana ya? Seminggu saja nggak murojaah pada mereteli, pada hilang hafalannya. Bagaimana kalau 40 hari nifas? Maka kalau dibutuhkan, tidak apa-apa dia membaca Al-Quran. Atau ketika dia mengajar, seorang ustazah misalnya ngajar, kan kalau ngajar apalagi agama ya, kadang terselipkan ayat-ayat. Maka tidak mengapa dia membaca ayat tersebut ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, ya sebenarnya butuh terus ya. Kalau misalnya tidak darurat lah ya, tidak darurat, maka tidak mengapa atau tidak membaca Al-Quran. Sebagaimana ini pendapat kebanyakan para ulama. Yang ketujuh, tidak boleh menyentuh mushaf. Yang dimaksud mushaf ya segala sesuatu yang ada tulisan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Entah itu mushaf yang kita ketahui ataupun buku yang di sana ada ayat-ayatnya atau handphone ketika dinyalakan mushaf digitalnya, kalau dimatikan bukan mushaf lagi. Kalau dinyalakan ya disebut mushaf. Kalau dimatikan bukan mushaf lagi. Jadi nggak mengapa seorang bawa HP ke kamar mandi walaupun di dalamnya ada file Al-Qur'annya karena sedang ditutup. Ketika itu hukumnya bukan mushaf lagi. Kemudian yang ke-8 tadi dalilnya la yamassu ilal mutahharun, tidak menyentuh mushaf kecuali yang disucikan. Kemudian yang ke-8 dukhulul masjid wal lubsu fihi. Masuk masjid dan menetap di masjid. Ini tidak boleh, atau berlama-lama di masjid ini tidak boleh. La uhillul masjida li junubin. Aku tidak halalkan masjid kata Nabi untuk orang yang sedang junub wala haid, dan tidak pula wanita yang haid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang i'tikaf tidak menyuruh Aisyah masuk ke masjid karena Aisyah sedang haid. Tapi Nabi mendekatkan kepalanya dari masjid, mungkin dari jendelanya atau mungkin dari pintunya ya. Karena ketika itu Aisyah berada di kamarnya, karena kamar-kamar istri Nabi itu nempel sama masjid. Ya kalau ingin nengok istri ya tinggal buka tirainya, kelihatan istrinya, minta disisiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta disisiri sama istrinya. Dalam keadaan Aisyah sedang haid. Di sini juga disunahkan kita minta disisiri sama istri atau menyisiri istri juga tidak masalah. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Kalau sekedar lewat masjid maka boleh. Kalau aman dari tetesan-tetesan darah haid. Pakai pembalut misalnya lewat masjid ya enggak apa-apa. Tapi ya dipikir-pikir ngapain gitu ya. Lewati masjid itu ya. Ya mungkin lagi bantu-bantu apa itu, lagi bersihkan masjid misalnya, lagi nyapu. Akan nikah di masjid. Kalau akan nikah di masjid itu maksudnya labas, maksudnya berdiam diri di masjid. Yang boleh itu melintas saja. Yang boleh melintas saja. Mungkin akan nikahnya sambil jalan nggak apa-apa. Tapi kan yang akan nikah bukan perempuannya, yang akan nikah itu walinya. Di perempuannya itu nggak akan nikah. Jadi perempuannya di rumah ya nggak apa-apa. Yang akan nikah di masjid bapaknya sama pengantin laki-lakinya boleh. Jadi perempuan itu nggak harus hadir dalam akad nikah, itu nggak harus hadir. Bisa jadi perempuan nggak tahu menahu, tahu-tahu dinikahkan ya. Dia sudah saya nikahkan, jangan dibawa gitu ya misalnya. Ya boleh ya bapak menikahkan, tapi ya baiknya adabnya sebenarnya tunjuk Nabi dimintai izin dulu kalau mau dinikahkan. Kalau sudah balik, kalau masih kecil nggak usah diminta izin. Seperti Aisyah dinikahkannya ketika masih 6 tahun, nggak usah ditanya mau tak nikahkan, nggak usah. Kalau anak kecil kan belum paham. Kalau sudah balik ditanya dulu mau nggak. Kalau bilang mau berarti mau. Kalau bilang nggak mau berarti nggak mau. Kalau diam berarti mau. Suku tuha ridhoha. Diamnya perempuan adalah ridhonya dia. Jadi kalau diam berarti malu-malu. Malu-malu tapi mau. Kalau terserah dia marah berarti nggak mau dia kalau terserah itu. Allah bisa. Ini yang bisa disampaikan. Adapun kewajiban wanita yang sedang haid, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. 2 pekan yang akan datang lah ya. Masih Desember kayaknya ya.
Nggak tahu nih libur libur panjang apa enggak nih? Nggak tahu. Kalau sekolah biasanya libur. Nggak tahu kalau pabrik libur apa enggak, nggak tahu. Mungkin ada pertanyaan jam 8 lewat ini. Kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Oh, monggo. Kalau alam bisa ada sebagian ustadz atau ustazah yang namanya mushaf itu yang nggak ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya bukan mushaf. Kalau alam itu dasarnya apa kurang tahu. Lebih aman jangan. Karena disebut mushaf itu nggak harus lembaran ya. Kadang kayu pun ketika ada tulisan Al-Qur'annya disebut mushaf. Walaupun itu kayu. Kulit pun atau hiasan dinding pun ketika ada tulisan Al-Qur'annya itu disebut mushaf. Lebih amannya jangan. Gak usah datang. Ya datang saja sih. Cuman gak usah pegang mushaf. Atau ngelihat saja yang lain yang bukain. Kalau ada yang kasih keringanan pakai sarung tangan lah biar nggak nyentuh langsung. Ya silahkan. Al-amru wasi'. Caranya ya luas lah. Allah namisya. Kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.